Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catherine Bandel dari S2 Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma. Ini kita sedang di Gedung Pasca Sarjana Sanata Dharma, dan saya ingin sedikit berbagi hari ini tentang salah satu biografi yang pernah saya teliti untuk mencari topik yang sesuai ya untuk kesempatan ini. Saya menggali kembali dari satu tulisan yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu dan sudah dimuat di buku saya ini. Judulnya Sang Mualaf, Biografi Maryam Jamilah karya Deborah Baker. Nah, ini saya rasa menarik untuk dipikirkan ulang di bulan Ramadan ini, karena memang buku yang yang saya bahas di situ sangat unik dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga, walaupun nanti akan saya tunjukkan bahwa minimal format penerbitan dalam bahasa Indonesia itu sedikit bermasalah gitu kan. Jadi ini buku dari Deborah Baker ini. Deborah Baker ini seorang penulis dari Amerika Serikat yang memang biasa menulis biografi, tapi bukan seperti yang mungkin kita bayangkan ya, penulis pesanan tokoh-tokoh penting ditulis biografinya, tapi memang beliau ini mencari sendiri tokoh-tokoh yang menurutnya menarik kisah hidupnya, dan dalam buku ini Baker menceritakan bagaimana ketika mencari bahan di arsip di New York, dia berjumpa dengan salah satu arsip atas nama Maryam Jamilah ini, dan kemudian dia asik menggali tokoh yang baginya waktu itu masih asing gitu kan. Jadi Deborah Baker ini bukan ahli Islam atau ahli dunia Islam, tokoh Islam, tapi tertarik secara spontan dengan tokoh mualaf ini gitu kan. Nah, buku ini terbit tahun 2011 dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terbit tahun berikutnya. Sudah bisa dilihat ini beda sekali ya gitu kan, judul dan covernya gitu kan. Nanti kita lihat ada apa di situ. Nah, siapa Maryam Jamilah ini? Jadi Maryam Jamilah ini seorang perempuan Amerika Serikat yang lahir tahun 1934, kemudian masuk Islam pada tahun 1961, dan tahun berikutnya kemudian dia pindah ke Pakistan itu atas undangan tokoh terkenal Abul A'la Maududi, dan kemudian berdiam di sana, akhirnya menikah dengan orang Pakistan, dan banyak sekali bukunya, termasuk juga ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, ditulis oleh Maryam Jamilah ini, terutama ya buku-buku yang mengkritik budaya Barat dari pengalamannya sendiri yang memilih Islam. Di versi Islam yang ada di buku itu ya relatif hitam putih, membedakan antara budaya Islam yang menurutnya jauh lebih unggul dengan melihat budaya Barat sebagai berbahaya, dekaden dan sebagainya. Jadi ini ya memang tokoh yang kemudian menjadi terkenal karena tulisannya gitu kan. Nah, ini Maryam Jamilah ini tokoh yang arsipnya, tapi lebih ke arsip pribadinya, bukan hanya tulisan-tulisan yang dipublikasikannya, itu ditemukan Deborah Baker di arsip publik di New York itu gitu kan. Nah, yang saya pikir menarik diangkat gitu dari buku ini sebenarnya bukan khususnya tokoh Maryam Jamilah itu atau kisah hidupnya, tapi cara Deborah Baker mendekatinya itu yang bagi saya sangat menarik gitu. Jadi
Deborah Baker ini tidak menulis dengan cara seperti umumnya orang menulis biografi, kan? Ya minimal yang mainstream, kan kita membayangkan biografi, kan? Penulis biografi itu kan biasanya tidak terlalu hadir di dalam tulisan. Yang ada, gitu kan, kita langsung masuk ke cerita tentang tokoh ini. Jadi seakan-akan menggambarkan kebenaran tentang kisah hidup seorang tokoh. Nah, Deborah Baker tidak seperti itu. Jadi Baker ini memang mulai dari bercerita bagaimana dia berjumpa dengan arsip ini, kemudian dia menghadirkan surat-surat dari Maryam Jamilah dan orang di sekitarnya, tapi juga menghadirkan pengalamannya sendiri bergulat dengan bahan itu, gitu kan. Jadi dia cerita bagaimana dia mencoba untuk memahami siapa sih Maryam Jamilah, atau tadinya nama asalnya Margaret, gitu kan, dan kemudian menjadi Maryam saat menjadi mualaf. Apa ya sebenarnya yang dialaminya itu, bagaimana persoalannya, bagaimana dia bisa sampai mengambil keputusan sampai untuk pindah ke Pakistan, gitu kan. Ini sebenarnya tokoh semacam apa? Jadi ada usaha untuk memahami, gitu kan, dan kita diajak untuk bergulat dengan data yang sering penuh kontradiksi, membingungkan, juga dengan pergulatan batin Deborah Baker sendiri dalam menilai tokoh ini. Ini tokoh yang mengundang empati atau malah membuat marah, atau ini apa, gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai Maryam Jamilah itu, gitu kan. Nah, beberapa persoalan yang dilihat di situ, gitu kan, dan yang membingungkan ternyata memang kalau dilihat dari asal usulnya, Margaret ini anak yang awalnya sering bermasalah, sempat beberapa kali mengalami masalah kesehatan mental, walaupun tepatnya seperti apa masalah itu sulit dinilai dari bahan tulisan yang ada, gitu kan. Dan kemudian di keluarganya juga menjadi bermasalah karena setelah dewasa dia tidak mau bekerja, tapi juga tidak tertarik pada untuk dekat dengan laki-laki, tidak menikah. Jadi keluarganya bingung, Margaret ini mau kemana, mau apa, dan bagaimana membantunya. Lalu setelah dia memilih untuk masuk Islam, keluarganya juga mendukung untuk dia mencari lingkungan yang dianggapnya lebih sesuai. Jadi dia pindah ke Pakistan itu tidak ditentang orang tuanya. Di Pakistan ternyata masalahnya tidak segera selesai, tapi tetap ada masalah kesehatan mental yang mungkin awalnya juga tidak ekspektasikan oleh keluarga yang menerimanya di sana, kan? Bisa dibayangkan itu mungkin juga menjadi bermasalah atau membingungkan, kan? Bagaimana menghadapi mualaf Amerika Serikat yang kelakuannya mungkin di luar ekspektasi, kan? Penuh perjuangan pribadi, kan? Dan jadi ini tokoh yang membingungkan, gitu kan. Dan Deborah Baker menilai bahwa kalau dilihat di masa hidupnya di Amerika Serikat, mungkin waktu itu banyak ya orang yang mengalami hal serupa, yaitu mungkin tidak bisa fit in, tidak bisa masuk ke masyarakat Amerika Serikat dengan baik, dan menjadi yang disebut oleh Baker sebagai misfit, gitu ya. Orang yang seperti tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat pada secara keseluruhan, gitu kan. Dan itu banyak kasusnya dan macam-macam mungkin solusinya. Dalam kasus Maryam Jamilah ini menjadi bagian dari awal dari perjalanannya menjadi Muslim. Baker mencoba mendekati dari situ, mencoba memahami kegelisahan Margaret yang kemudian mengantarnya pada perjalanan
mengubah tempat tinggal, agama dan segalanya ini, bahkan nama, dan rasa ada empati di situ. Kemudian Baker juga ke Pakistan, bertemu langsung dengan Maryam Jamilah, dan di situ juga mengalami banyak hal yang penuh kontradiksi. Misalnya Maryam Jamilah sering menulis tentang posisi ibu sebagai tokoh penting dalam Islam, bagaimana perempuan itu perannya di rumah dan dalam mengasuh anak. Tapi ketika Maryam sendiri menikah dan punya anak, ternyata dia tidak pandai atau tidak mau mengurus anaknya sendiri, dan anaknya justru dibesarkan oleh istri satu lagi dari suaminya, gitu kan. Dan dia sendiri sibuk dengan tulisannya, gitu kan. Jadi ini tokoh yang penuh kontradiksi, yang juga sulit dinilai, yang berdasarkan tulisannya kita sulit untuk mengambil kesimpulan. Baker sendiri berbagi tentang perjuangan batinnya itu dalam tulisannya, gitu kan. Bagaimana dia terombang-ambing antara empati, perasaan kurang senang dan sebagainya, gitu kan. Jadi ya itu kekhasan ya, gitu kan, dari buku itu, gitu kan, dari biografi ini, gitu kan. Nah, kenapa saya mengangkat ini dalam kesempatan acara untuk Ramadan ini? Karena saya pikir ini membawa renungan yang sangat menarik, gitu kan. Apalagi kalau kita melihat bahwa ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang bukunya ternyata menjadi seperti ini, gitu kan. Jadi dibawa ke wacana dakwah, kisah mualaf yang memang cenderung hitam putih ya, dari orang yang non muslim yang dengan segala konsep negatifnya kemudian menjadi mualaf, gitu kan. Jadi dengan tulisannya di sini, gadis Yahudi yang mengabdikan diri untuk Islam, menjadi intelektual Islam terkemuka dan sebagainya. Jadi ya ini menjadi buku populer yang seperti ini, cukup jauh dari konsep buku asalnya, walaupun ini hanya cover ya, mungkin untuk jualan, isinya tetap ya terjemahan apa adanya, gitu kan. Dan bahkan ya nama Maryam Jamilah menjadi lebih besar daripada nama penulisnya, gitu ya. Jadi ya ini beralih menjadi seperti ini, gitu kan. Nah, saya pikir ini buku ini, gitu ya, bagi saya menginspirasi kita untuk mengingat betapa kompleksnya kehidupan manusia, dan kadang-kadang dalam menilai kehidupan orang, gitu kan, kita terbawa untuk berpikir hitam putih, dan itu sayangnya sering terjadi juga dalam wacana agama, gitu kan. Jadi kisah mualaf yang ya saya juga sering amati karena saya sendiri juga mualaf, sering logikanya seperti itu, seakan-akan hidup kita sebelum menjadi muslim itu negatif semuanya, kemudian orang menemukan Islam dan semuanya menjadi lebih baik. Nah, itu ya hitam putih sekali dan seringkali tidak sesuai dengan realitas pengalaman manusia, gitu kan. Jadi bagi saya pendekatan Baker dalam buku ini menjadi inspirasi dalam kita melihat betapa dengan informasi yang cukup banyak, surat-surat, arsip, itu pun menilai seseorang itu sebenarnya siapa, gitu kan. Itu menjadi sangat sulit, gitu kan. Dan penuh kontradiksi, gitu kan. Ada positifnya, ada negatifnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang tetap terbuka dan tidak bisa dijawab, gitu kan. Nah, saya pikir setiap kehidupan itu juga seperti itu, gitu kan. Dan ini karya menarik untuk mengingatkan kita, gitu kan. Jangan terburu-buru dalam menilai kehidupan orang lain, entah itu tokoh terkenal, entah itu teman kita, gitu kan. Dan untuk lebih menghayati, menghormati, menikmati, gitu kan, kompleksitas kehidupan manusia yang memang tidak pernah hitam putih. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.